Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min 'indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Al-Quran surah 79. Fawailun, ceraka. Neraka wail lilladzina, bagi orang yaktubunal kitabah, dia menulis tulisan biaidihim thumma yaquluna hadza min indillah, kemudian dia mengatakan ini dari Allah. Gak boleh. Kalau bukan Al-Quran, jangan dibilang Al-Quran. Kalau Al-Quran, tafsirilah menurut Al-Quran. Tafsirilah menurut bagaimana pemahaman Al-Quran, penafsiran Al-Quran, menurut Nabi, menurut para sahabat, menurut para tabi'in dan tabi'in. Jangan kita berijtihad sendiri, lepas dari penafsiran Al-Quran, lepas dari penafsiran Nabi dan para sahabat. Apalagi jangan sampai kita ingkar sunnah, menggiring umat ingkar sunnah. Jangan suka membuat kesimpulan tersendiri. Kalau kita punya ijtihad atau merasa sudah mampu berijtihad, ijtihad kita itu taruh di belakang. Jadi pendapat kita, pendapat referensi kita, pendapat ulama kita taruh di belakang. Sampaikan, menurut ijtihad kami, guru kami, referensi kami begini, tapi menurut yang lain begini, dasarnya begini. Jadi jangan mudah menghakimi, atau kami lebih condong kepada pendapat ini dengan tidak menutup pendapat yang lain. Dengan demikian kita mengurangi merasa bermusuhan, merasa paling benar sendiri, merasa paling Qur'ani, merasa paling sunni, merasa paling ahli dengan hadis, atau sebaliknya dan seterusnya. Hadza min indillah. Tujuannya apa? Kadang-kadang kita berbohong di dalam ayat maupun sunnah, liyashtaru bihi thamanan qalila, demi untuk mendapatkan nama atau uang atau jabatan. Fawailul lahum mimma katabat aydihim. Celaka kalau kita melakukan seperti itu. Wailul lahum mimma yaksibun. Kalau kita mendapatkan dunia dengan cara seperti itu, mengantarkan dunia itu ke neraka wail. Itu Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 79. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam menurut sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an menyampaikan, inna man qablakum min ahlil kitabi iftaraqu ala thnatayn wa sab'ina millah wa inna hadhihi al-ummata sataftariqu ala 73 firqatin kulluha fin nari illa wahidah wa sayati fahadzarahum ay yuhadditsu min tilqai anfusihim. Ini pelajaran bahwa akibat orang mengedepankan ijtihad, penafsiran, penjelasannya sendiri, ditaruh di depan penjelasannya, penafsirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, biasanya melahirkan perpecahan. Mudah mengatakan ini bid'ah, ini kafir, ini musyrik, riwayat ini bertentangan dengan Al-Quran, riwayat ini palsu. Apabila memang betul itu dhaif atau palsu, maudhu, disampaikan saja. Menurut ini, hadis ini
dhaif atau palsu. Diambil dari referensi kitab ini, halaman ini, redaksinya apa dibacakan. Menurut ulama yang lain tidak. Dengan demikian, di samping masyarakat sekarang itu kan cerdas. Jadi masyarakat punya kesempatan untuk memilih, sehingga mereka dengan mudah, dengan kesadaran sendiri akan menerima atau bahkan belum menerima hal-hal yang lain. Fahadzarahum ay yuhadditsu min tilqa'i anfusihim fid din. Dalam masalah agama, hindarilah memahami agama dengan ijtihad sendiri atau ijtihad referensi sendiri atau ulama yang kita kagumi sendiri. Pakai urut-urutannya. Jadi urut-urutannya tadi, penafsiran ayat dengan ayat, penafsiran ayat dengan sabda Nabi. Sabda Nabi itu diantaranya dibukukan di dalam hadis Bukhari, hadis Muslim, dan yang lain sebagainya. Di luar itu banyak orang yang mudah membid'ahkan, mengkafirkan, mengadakan ini hadis palsu, seperti yang terjadi di luar. Biarlah mereka. Kita lihat, kita tonton, kita pelajari. Dunia sudah terbuka seperti ini. Seperti mohon maaf, ada Adnan Ibrahim namanya. Lalu nanti ketika mereka menyampaikan, di detik berikutnya dibenarkan oleh temannya, diluruskan oleh temannya, diberi masukan oleh temannya. Seperti ketika mereka minta mana dalilnya bahwa malaikat itu beriman, dia lalu disampaikan oleh ulama yang lain, diberi nasihat oleh ulama yang lain. Nah, kita di Indonesia bawa yang sudah matang, yang enak, sehingga masyarakat Indonesia ini dingin, tidak mudah dia melahirkan sesuatu perselisihan. Khilafa kitabillah fahadzarahum ay yuhadditsu min tilqa'i anfusihim fid din khilafa kitabillah aw sunnatihi. Jangan mudah kita menjelaskan Al-Qur'an itu tanpa harus kita melihat rambu-rambu, yaitu Al-Qur'an wa sunnatihi, dan sunnah Rasulnya. Bukalah lihat bagaimana penafsiran ayat ini menurut Nabi, au sunnati ashabihi, bagaimana Al-Quran ini menurut pemahaman dan prakteknya Nabi dan sahabatnya Nabi. Karena kalau kita mendahulukan ijtihad kita, fayudillu bihin nas, banyak orang yang tersesat akibat kita terlalu berani memberi penafsiran sendiri. Wa qad waqa'a ma hadzarahu wa sya'a, dan sekarang memang menyebar kan, di dalam negeri, di luar negeri, perselisihan tumbuh. Kenapa? Karena kita mudah memberikan tahkim, memvonis. Lebih baik ini ada yang berpendapat berbeda, dalilnya begini, selesai. Jadi kita tidak masuk kepada arena pertengkaran itu. Wa kathura wada'ah. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata sahabat Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini ada yang mengatakan hadis palsu. Bayangkan. Nah, kita tidak usah masuk kepada orang yang mudah mengatakan ini maudhu segala macam. Kalau memang betul maudhu, silahkan disampaikan dengan jelas. Tapi lepaskan dari diri kita. Jadi kita itu sifatnya hanya tabligh, menyampaikan. Ini hadis dianggap maudhu, kenapa? Karena satu, dimungkinkan karena diriwayatkan oleh sahabat Abi Hurairah diantaranya. Ada orang dan ada kelompok yang anti dengan riwayat sahabat Abi Hurairah. Di luar maupun di dalam negeri. Itu perlu kita sadari. Jadi jangan mudah kita terpancing dengan pendapat seseorang. Jangan mudah kita kagum dengan pendapat dan penafsiran seseorang. Apabila seorang itu, kita anggap semua orang itu baik. Dah, satu. Keduanya, apabila hati kita bisa bicara, orang yang pintar tentu dia cepat bisa menilai. Apabila kita tidak sepandai alim ulama, pakailah hati kita.
Apabila kita lebih tentram dengan pendapat yang lain, maka kita ambil pendapat yang lebih al-ahwat, al-ajwad, al-asah. Mana yang lebih hati kita tentram tanpa harus kita menyalahkan pendapat yang lain. Silahkan lewat begitu saja. Dengan demikian kita tidak punya musuh dan kita tidak pernah menilai orang lain tidak baik. Cuma kita lebih untuk hal tertentu ikut pendapat yang ini. Sama-sama misal berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Satu. Jadi ada kata sahabat Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sahih. Rijaluhu thiqah jayyid. Dan hadis ini juga diriwayatkan oleh sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan. Ada orang yang karena diriwayatkan oleh sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan, dia tidak suka. Padahal mestinya begini, tilka ummat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabatum wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Banyak itu ayat seperti itu termasuk di dalam Al-Baqarah. Ketika mendekati sayaqulus sufaha, sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan, biarlah beliau dengan cerita masa lalunya, itu umat yang telah lalu, insya Allah semua beliau ini sudah bertobat dan insya Allah tobatnya sudah diterima, insya Allah beliau ahli surga. Tentang umat-umat yang telah lalu, bahkan umat yang sekarang pun, apabila kita anggap ada sesuatu yang kurang tepat, maka yang kurang tepatnya itu saja yang kita hindari. Untuk sesuatu yang baik, meskipun itu mohon maaf sekali lagi, kalau itu ada sesuatu kebenaran, meskipun itu datang dari syaitan, kita perlu mempertimbangkannya. Suatu contoh di dalam hadis Bukhari. Ketika sahabat Abi Hurairah menjaga harta zakat, lalu ada seorang tua yang mencuri, begitu ditangkap, beliau menyampaikan, saya sangat membutuhkan untuk keluarga saya, dilepas. Begitu ditangkap lagi, dia alasan karena dia seperti itu tadi, orang fakir sangat membutuhkan untuk keluarganya. Sampai ketiga kali, dan sebelum 3 kali Nabi sudah menyampaikan, itu yang mencuri bakal balik lagi nanti malam. Betul, balik lagi. Dan ketika ditangkap ketiga kalinya, orang tua tadi menyampaikan, si miskin fakir tadi menyampaikan, saya tidak akan pernah mengganggu Anda lagi dengan harta zakat ini. Kalau Anda berkenan, bacalah ayat kursi untuk menghindar dari gangguan kami. Sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi-Nya sebelumnya telah mengajarkan agar kita rajin membaca Al-Quran, diantaranya ayat kursi, supaya terhindar dari godaan syaitan. Tapi di lain waktu syaitan juga menyampaikan agar rajin-rajin membaca ayat kursi supaya terhindar dari gangguan syaitan, termasuk pencurian harta zakat, korma zakat oleh syaitan. Maka paginya ditanya oleh Nabi, bagaimana pencuri zakat itu datang lagi? Betul Nabi, tapi yang terakhir beliau menyampaikan suruh kami membaca ayat kursi. Maka Nabi pun menyampaikan, itu dalam hadis Bukhari, di sekitar hadis yang ke-5000, itu Nabi menyampaikan, begitulah sebenarnya dia itu tukang bohong, tapi saat itu beliau, si setan ini lagi benar, bicaranya lagi benar. Meskipun setan kalau lagi benar, maka saat benarnya itu tentu kita pertimbangkan. Artinya kata orang Jawa itu tidak boleh dikebiah-uyah. Artinya pokoknya semua yang keluar dari ini jelek semua, tidaklah. Jangan kita suka membenci, menyamaratakan seperti itu. Yang keluar dari pantat ayam, kalau itu kotoran ya dibuang. Tapi kalau dari pantat ayam yang keluar itu putih dan itu telur, maka perlu kita pertimbangkan untuk dicuci dan seterusnya. Jadi hadis ini, iftaraqatil yahud ala ihda aw itsnatain wa sab'ina firqah, ini ada yang mengatakan ini maudhu. Kenapa? Karena yang perawinya itu karena Muawiyah bin Abi Sufyan. Ada yang mengatakan karena ini melahirkan pertentangan. Tidak. Semua itu kalau kita pahami dengan kacamata pertentangan terus-menerus, dengan
dengan adawah, permusuhan, pasti semua itu melahirkan permusuhan. Tapi kalau kita fahami dengan ainur rahmah, dengan pandangan kasih sayang, maka kita bisa memilah dan memilih. Jangan mudah kita menilai sesuatu dengan nilai yang tidak baiklah. Kami bacakan hadisnya. Iftaraqatil yahud ala ihda aw ithnataini wa sab'ina firqah. Orang Yahudi terjadi perselisihan sampai terjadi 72. Wa tafarraqatin nasara ala ihda aw ithnatain wa sab'ina firqah. Orang Nasara, orang Yahudi ada yang mengatakan terpecah belah sampai 71, 72. Demikian juga Nasara 71, 72. Ada nanti di dalam riwayat yang lain Nasara 71, Yahudi 72. Lalu umat Islam sendiri yang banyak yaitu 73. Wa tafarraqatin nasara ala ihda aw ithnatayn wa sab'ina firqah wa taftariqu ummati ala 73 firqah. Lalu thintani wa sab'una fin nar wa wahidatun fil jannah wa hiya al jamaah. Semua orang yang terpecah belah itu di neraka kecuali satu. Siapa yang satu itu? Adalah umat Islam. Sama dengan Al-Quran ketika membuka, lalu diawali dengan orang yang beriman, kedua dilanjutkan dengan orang kafir, berikutnya dilanjutkan dengan tanda-tanda orang munafik. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Coba lihat itu urutan ayat mulai dari a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim itu semuanya masuk neraka kecuali satu, yaitu orang Islam itu. Siapa itu? Ya semuanya. Mau NU, ada yang NU, ada yang FPI, ada yang Muhammadiyah. Silakan. Semuanya itu termasuk yang satu tadi. Itu kan hanya sebagai organisasi untuk mudah mengkoordinir. Boleh, nggak ada masalah. Yang tidak boleh apabila berlebihan menganggap bahwa fanatik dengan jamaahnya, menganggap jamaah yang lain itu neraka. Nah, ini yang tidak diperkenankan. Jadi semuanya umat Islam itu yang penting tidak munafik, insya Allah ahli surga. Karena di akhirat itu tidak ada, yang ada itu cuma dua tempat. Yang satu di surga, orang Islam, yang satu di neraka. Yang di neraka itu adalah orang yang tidak meninggal tidak dalam keadaan husnul khotimah, tidak Islam. Kemana orang munafik? Tidak di tengah-tengah, orang munafik di neraka. Begitu Al-Quran, begitu juga di dalam As-Sunnah. Jadi sekali lagi hadis ini tinggal yang melihat. Apabila dilihat dengan kacamata persaudaraan, maka kita mesti sampaikan apa adanya. Hadis ini sahih. Jayyid, akhrajahu Abu Daud 4596, At-Tirmidzi 2640, Ibnu Majah 3991, Ibnu Hibban 6247, 6730, Abu Ya'la 5910, 5978, 6117. Semuanya dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an. Wa isnaduhu qawiyyun wa rijaluhu thiqatun wa li lafdil musannifi akhrajahu Abu Daud. Ada lagi, kalau yang riwayatnya ada tambahannya, Abu Daud 4597, yang hadis dari Muawiyah bin Abi Sufyan, wa fi akhirih thintani wa sab'una fin nar wa wahidatun fil jannah wa hiya al jamaah wa isnaduhu hasan wa lahuma syawahid katsirah. Mohon maaf kalau boleh kami selipkan, Islam kebenaran itu tidak hanya ada di dalam ustadz-ustadz yang lagi ngetren di televisi maupun YouTube. Banyaklah, silakan ustadz yang lagi ngetren di televisi itu dengarkan, beliau bagus, beliau benar, beliau ahli surga. Tapi jangan lupa dengarkan juga ulama-ulama yang di kampung itu. Dengan demikian kita akan menjadi banyak ilmu, banyak referensi, banyak pertimbangan, dan tidak mudah menyalahkan. Dan jadilah mari kita sama-sama memberikan informasi yang tepat tanpa punya kepentingan, dan
cerdas dan mencerdaskan umat, sehingga kita tidak mudah menggiring dan digiring kepada sesuatu yang namanya manusia sedikit banyak pasti punya kepentingan. Mudah-mudahan kita semua insyaallah ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. Mudah-mudahan penjelasan ini menambah kerukunan kita. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.